Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga sekarang kita masih bisa menghirup segarnya udara dan juga bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Nah, kemudian marilah kita panjatkan pula salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang serba modern saat ini. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya tentang kematian. Jadi video ini akan berjudul degradasi kesadaran terhadap kematian. Jadi kematian ialah masa di mana terputusnya aliran nafas dikarenakan terangkatnya ruh dari jasad seseorang tersebut. Nah, kemudian Allah itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, kemudian ada laki-laki dan ada perempuan. Ada tua, ada muda. Tentunya juga dengan kematian. Maka ada kehidupan, maka ada pula kematian. Nah, kemudian sebenarnya masing-masing dari kita itu sudah tahu bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan menemui ajalnya. Namun ternyata banyak dari kita yang hanya sekedar tahu, belum sadar. Jadi hanya sebatas pengetahuan, oh ya saya akan mati, oh iya orang-orang yang hidup tentunya akan mati. Udah hanya segitu. Namun kalau kita itu sadar bahwa kita akan mati, khususnya kita sendiri akan mati, maka kita akan sangat berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita, akan menjalankan semua perintah Allah, akan meninggalkan semua larangannya, bahkan melakukan amalan dunia pun kita niatkan untuk lillahi ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci maha luhur. Nah, kemudian gimana sih melakukan amalan dunia namun menjadi amalan akhirat atau yang ujungnya kembali pada Allah itu gimana sih? Nah, dalam kitab Ta'lim kan dijelasin ya bahwasanya amalan dunia itu bisa berubah menjadi amalan akhirat karena bagusnya niat, dan amalan akhirat pula dapat berubah menjadi amalan dunia hanya sekadar karena buruknya niat. Contohnya itu seperti ini, misalnya kita bekerja, ini contoh dari amalan dunia yang berubah menjadi amalan akhirat ya karena bagusnya niat. Contohnya itu misalnya seorang laki-laki bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak mereka. Kemudian diniatkan, ya Allah saya berniat bekerja untuk menafkahi anak dan istri saya di rumah agar mereka bisa semangat menjalani kehidupan mereka dan agar mereka juga dengan tubuhnya yang sehat itu dapat beribadah kepadamu dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur. Kemudian atau bisa juga seperti ini, ya Allah saya niatkan bekerja untuk membiayai pendidikan anak saya agar bertambahlah ilmunya pada dia dan bertambah pula kepahaman dia terhadapmu sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Jadi itu contohnya ya. Jadi untuk niat sendiri sebenarnya kita bisa memodifikasi, yang penting ujungnya itu kembali kepada Allah. Nah, kemudian contoh dari amalan akhirat berubah menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Jadi contohnya kita melakukan sholat sunnah pun kita lakukan, bukan hanya sholat wajib. Kemudian puasa sunnah juga kita lakukan, tahajud kita Masya Allah begitu istiqomah. Namun di hati kita ada keinginan untuk dipuji oleh manusia, ingin dianggap soleh, ingin dianggap rajin beribadah. Nah, itu maksudnya karena ria, dan itu pun termasuknya niat yang buruk. Jadi dia sudah susah payah beribadah, namun yang dia dapatkan itu hanya amalan dunia, yaitu dipuji orang-orang. Namun pahala akhiratnya itu bisa-bisa bocor karena ria, jadi hilang sudah bagaikan kayu yang terbakar api, jadi hangus. Bagaikan kita menimba air pada dengan ember yang bocor, jadi pahalanya tuh bocor karena ria.
Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan bahwasanya dalam kematian itu sebenarnya mengandung sebuah nasihat. Jadi kalau di kita nih, nasihat itu sering disebut juga sebagai petuah atau wejangan. Nah, tujuan dari nasihat itu adalah untuk menjadikan objek yang dinasihati agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian begitu pula dalam kematian yang kita jadikan sebagai nasihat. Jadi apabila kita menjadikan kematian sebagai nasihat, maka ingatan tentang kematian akan selalu segar dalam ingatan kita, sehingga itu akan menjadi rambu-rambu kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, rambu-rambu itu sebagai pengingat agar kita tidak melakukan kesalahan, atau dalam lalu lintas rambu-rambu itu ialah sebagai pengingat agar tidak terjadinya kecelakaan atau setidaknya meminimalisir. Jadi seperti itu. Contohnya itu misalnya sudah tiba waktunya pembayaran UKT. Nah, sebenarnya kita itu untuk membayar UKT hanya dikenakan 2 juta. Namun kita bilang ke orang tua kita bahwasanya UKT kita itu mendapatkan 2.500.000. Kita korupsi 500 dong ya. Nah, apabila kematian itu kita jadikan nasihat, maka itu akan teringat dalam ingatan kita. Bagaimana jika ternyata setelah 1 hari setelah saya membohongi ibu saya akan meninggal? Atau bagaimana jika setelah saya korupsi pada ibu saya, sore harinya ajal menjemput saya? Atau bagaimana jika ternyata 1 jam kemudian saya meninggal? Atau bagaimana setelah saya selesai mengucapkan kata itu, ternyata ajal menghampiri saya? Coba bayangkan betapa menyeramkannya malaikat akan mencabut ruh kita jika kita mati dalam keadaan membohongi ibu dan belum sempat minta maaf. Coba bayangkan, bahkan dalam surat Al-Anfal ayat 50 pun dikatakan bahwasanya malaikat itu apabila mencabut ruh orang kafir, maka dia akan sambil memukuli wajahnya dan punggungnya. Bagaimana dengan kita? Ya berkata saja tidak boleh, apalagi ini mati dalam keadaan korupsi pada ibu sendiri. Coba bayangkan. Semoga kita selalu terjaga dari segala dosa-dosa. Nah, kemudian setelah itu ada bait puisi. Bait puisi yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Jadi saya bacakan terjemahannya ya. Jadi terjemahannya itu seperti ini. Siapapun yang pelantarannya dihampiri oleh kematian, maka tak ada bumi maupun langit mampu melindunginya. Bumi Allah teramat luas memang, namun tatkala mati menjemput, sempitlah semua ruang. Biarkan hari-hari berkhianat setiap saat, karena mati tak tercegah oleh obat. Jadi bait puisi tersebut merupakan terjemahan dari bait puisi yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, dalam bait tersebut Imam Syafi'i memberitahukan kepada manusia bahwasanya setiap yang bernyawa itu akan mati, dan dimanapun kita berada, kematian itu pasti bisa menemukan kita. Sekalipun kita berada di ruang bawah tanah ataupun di bilik rahasia yang begitu terjaga dari manusia, ataupun di ruangan atau di gedung yang begitu kokoh, tinggi, menjulang, kematian itu pasti dapat menjumpai kita, karena Allah itu maha melihat tanpa menggunakan mata, maha mengetahui tanpa menggunakan akal, dan mampu membinasakan tanpa menggunakan keris. Nah, hal itu juga sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 78. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka berkata ini datangnya dari sisi Allah. Sementara ketika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah semuanya itu datangnya dari sisi Allah. Maka mengapa mereka itu orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Kemudian dalam 2 bait terakhir dari puisi Imam Syafi'i tersebut, Imam Syafi'i menyinggung manusia-manusia yang telah terlalaikan oleh kenikmatan dunia. Sekarang ini banyak manusia-manusia yang menuhankan harta mereka, manusia-manusia yang tergila-gila oleh jabatan, dan manusia yang rela melakukan segalanya untuk manusia lagi, sampai-sampai terjadi degradasi pada kehidupannya. Contohnya itu orang yang tergila-gila hartanya itu mereka yang begitu keras dalam mencari uang, kemudian menimbunnya semakin banyak dan semakin banyak, namun mereka tidak menjalankan sholat, tidak menunaikan zakat, dan tidak menunaikan ibadah haji. Mereka itu lupa bahwasanya di dalam harta mereka itu ada bagian orang miskin. Nah, kemudian juga mereka itu begitu menuhankan hartanya, tapi mereka lupa bahwasanya kain kafan mereka tengah ditenun. Kemudian juga banyak orang yang melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk menepati suatu jabatan tertentu. Mereka itu lupa gitu ya, karena malaikat itu dalam menuliskan amal baik dan amal buruk kita itu tidak pandang bulu. Misalnya kita berpikiran karena kita ketua gitu ya, misalnya ketua DPRD, kemudian kita berpikiran kayak gini, saya akan ketua DPRD, mungkin saja karena saya ketua DPRD kemudian malaikat akan menghapus satu persatu dosa saya. Enggak kan, malaikat nggak akan melakukan itu, karena malaikat itu makhluk yang patuh. Mereka akan bermain secara bersih, akan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, kemudian dalam bait terakhir juga dikatakan bahwasanya kematian tidak tercegah oleh obat. Itu logis bagi saya sendiri ya, logis. Nanti untuk teman-teman logis atau tidaknya boleh dipikirkan kembali. Tapi logis sih ya, karena kalau logisan kan biasanya semuanya juga merasakan. Nah, kemudian gini, emang sih ya ilmu kedokteran itu telah berkembang pesat. Banyak penyakit yang dengan cepat pula ditemukan obatnya. Kemudian juga misalnya kanker ya. Kanker itu sekarang bisa ditangani dengan operasi. Kemudian mata minus nih ya, bisa ditangani dengan operasi lasik pula. Kemudian banyak obat-obatan untuk berbagai macam penyakit pula. Bahkan satu penyakit bisa berbagai macam obatnya. Misalnya kita itu badannya capek-capek, terus kita minum bode, atau kita bisa pakai minyak urut GPU, atau bisa ditempeli koyo. Ya, dalam bahasa saya koyo ya, untuk badan capek-capek itu namanya koyo. Nah, jadi satu penyakit bisa berbagai macam obat. Namun obat itu diciptakan oleh ahli medis, dan ahli medis itu merupakan salah satu dari begitu banyak makhluk Tuhan. Jadi bagaimana mungkin karya cipta seorang hamba dapat mengalahkan kehendak Tuhan?
Itu kematian. Bagaimana tuh? Oke teman-teman, hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya untuk video kali ini juga bukan hanya mengingatkan teman-teman, tapi ini juga untuk saya sendiri sebagai pengingat diri saya sendiri. Jadi semoga saja video ini dapat bermanfaat untuk saya khususnya, dan untuk kamu dan untuk kalian semua. Dan apabila terdapat saran-saran atau kritikan yang membangun untuk menyempurnakan bahasan kita kali ini, teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar. Saya sangat mengharapkan kritikan tersebut untuk memperbaiki kualitas diri saya selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.